Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuko Satria Bimantoro, NIM 2024 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan pada modul 6 Data Mining. Untuk tugas kali ini terdapat 6 soal, di mana kita diminta untuk melakukan clustering pada dataset Iris dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, menormalisasi dataset Iris menggunakan normalisasi min-max. Kemudian menampilkan scatter plot sebelum clustering. Lalu mengcluster dataset Iris dengan nilai K, 2, 3, 4. Kemudian menampilkan scatter plot setelah clustering. Yang kelima yaitu menganalisis perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Dan yang terakhir yaitu menentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Dan untuk tugas nomor 1 sampai 6 ini dilakukan terhadap kombinasi atribut, yaitu sepal-length sepal width, sepal-length petal width, sepal width petal width, dan petal length petal width. Oke. Dan selanjutnya itu untuk pengerjaannya sendiri, kita di sini membutuhkan iris.csv ya. Di sini saya sudah mengimportkannya di sini. Kemudian kita juga perlu mengimportkan library-library yang akan digunakan nantinya. Di sini terdapat beberapa library. Yang pertama yaitu Pandas yang kita aliaskan PD. Kemudian kita import juga K-means yang mana ini diambil dari sklearn cluster. Kemudian ada min-max scalar dari sklearn preprocessing, dan kemudian kita mengimport pyplot yang kita aliaskan PLT dari matplotlib. Dan kita gunakan juga matplotlib inline. Oke, selanjutnya kita akan juga mengimportkan iris.csv. Nah, di sini kita perlu membaca filenya dengan menggunakan fungsi iris.csv dari Pandas, di mana di sini kita masukkan ke dalam variabel df, dan kita akan menampilkan 5 data teratasnya menggunakan fungsi head. Dan apabila kita jalankan, nah maka akan muncul seperti ini. Di sini terdapat beberapa atribut yang ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, dan juga ada varietinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang sepal length dan sepal width. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel yang mana namanya adalah df slsw, yang mana ini mengambil dari df tadi ya, namun yang bagian sepal length dan sepal width saja. Dan kita ditampilkan 5 data teratas yang menggunakan fungsi head. Dan kalau kita jalankan, nah maka seperti ini hasilnya. Setelah itu kita akan melakukan normalisasi min-max, di mana kita menggunakan min-max scalar tadi yang kita masukkan ke dalam variabel scalar. Nah, kita gunakan scalar fit untuk yang sepal length, kemudian kita juga gunakan scalar transform untuk sepal length, yang mana ini akan digunakan untuk mereplace yang sepal length. Nah, untuk yang sepal width juga sama, kita gunakan scalar fit. Kemudian yang sepal width di sini juga kita akan replace dengan sepal width yang telah diberi scalar transform. Kemudian kita akan menampilkan seluruh datanya. Seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, jadi seperti ini ya untuk sepal length dan sepal width-nya. Ini akan ditampilkan. Selanjutnya yang nomor 2 itu kita akan membuat scatter plot sebelum clustering, di mana kita memerlukan scatter dari pyplot tadi ya. Kita di sini gunakan sepal length dan juga sepal width, dan kita beri juga untuk label sumbu X-nya yaitu sepal length, dan label untuk sumbu Y-nya itu adalah sepal width. Dan kalau kita jalankan, nah seperti ini hasilnya. Ini merupakan scatter plot dari sepal length dan sepal width. Oke, lanjut ke soal nomor 3, yaitu kita akan melakukan clustering dengan nilai K-nya adalah 2, 3, dan 4. Di mana kita buat variabel K2, di mana di sini kita gunakan K-means, di mana untuk N clusternya itu 2 dan random state-nya itu 100. Dan kita buat variabel prediksi K2-nya, di mana kita gunakan fit predict-nya di sini. Kita gunakan sepal length dan sepal width. Kemudian kita buat yang K3 dan juga K4. Itu sama seperti K2, namun bedanya di N cluster ini nilainya adalah 3 dan 4, seperti itu. Nah, kemudian kita cukup print saja, sebenarnya seperti ini kita print untuk K2, K3, dan K4-nya. Kita coba jalankan.
Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini untuk prediksi K2-nya itu hanya terdapat 0 dan 1, dan K3-nya itu ada 0, 1, dan 2, dan yang keempat itu ada 0, 1, 2, dan 3. Seperti itu nilainya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai sentroid, di mana untuk klaster 2 di sini itu sama dengan prediksi K2. Untuk K2 cluster centers. Nah, di mana kita di sini akan melakukan print terhadap K2 cluster centers. Dan untuk K3 dan K4 juga sama ya. Namun di sini perbedaannya adalah di sini prediksi K2, K3 dan K4 ya. Dan di sini juga K3 cluster centers, di sini K4 cluster centers. Jadi kalau kita jalankan, maka di sini terdapat nilai centroidnya ya. Di sini tadi kan kalau yang K2 itu kan cuma ada 01, di sini list atau array-nya cuma ada 2 juga. Dan untuk cluster 3 ada 3 di sini array-nya. Kemudian untuk cluster 4 itu ada 4. Seperti itu. Dengan nilai-nilainya seperti ini. Lanjut ke bagian scatter plot setelah clustering. Ya, di mana kita gunakan figur dari pyplot, ya, kita gunakan fixed size untuk membuat ukuran dari scatter plotnya. Kemudian di sini kita gunakan subplot untuk menata aturan dari scatter plotnya nanti. Kemudian kita ini buat variabel df1, di mana kita atur untuk cluster 2-nya itu sama dengan 0, dan di sini untuk yang df2 cluster 2-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita gunakan scatter dari pyplot, ya, teman di sini isinya adalah df1 sepal length, df1 sepal width, untuk colornya itu blue, dan kemudian ada yang df2 sepal length dan df2 sepal width, itu colornya itu red. Kemudian di sini kita gunakan scatter pyplot juga untuk yang K2 cluster centers. Di sini untuk indeksnya itu semua ya, dan untuk yang array dalamnya itu gunakan indeks ke 0. Kemudian kita ambil yang semua indeks dan indeks ke 1 untuk yang dalam. Kita beri warna itu green. Kemudian kita juga beri label ya untuk sumbu X di sini sepal length, sumbu Y itu sepal width, dan kita beri legend untuk memberikan informasi tambahan di dalamnya. Nah, kemudian di sini juga untuk yang plot kedua ya, tadi kan plot ke satu, jadi untuk yang plot kedua itu juga mirip ya. Dimana di sini tapi kita gunakan df1-nya, df2 dan df3. Cuma untuk clusternya cluster 3 yang digunakannya, cluster 3-nya itu 0, 1 dan 2. Kemudian di sini gunakan scatter dari plot, kita masukkan yang sepal length, yang df1 sepal length, df1 sepal width, dan untuk colornya itu blue. Dan kemudian yang scatter pyplot yang untuk sepal length df2 dan df2 sepal width itu colornya itu red. Dan untuk yang ketiga df3 itu ada df3 sepal length dan df3 sepal width itu colornya itu gray atau abu-abu. Kemudian satu lagi kita gunakan scatter pyplot untuk yang ketiga cluster centersnya. Kita ambil untuk yang indeks dalamnya itu 0, dan di sini 1, dan warnanya itu green. Kemudian jangan lupa untuk labelnya, yaitu sumbu X-nya sepal length, sumbu Y-nya sepal width, dan legend-nya juga. Dan yang terakhir di sini kita untuk yang plot ketiga ya. Untuk plot ketiga itu kita buatnya sampai df4-nya di sini. Caranya sama seperti tadi, kita gunakan cluster 4 tapi di sini. Yaitu mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita untuk scatternya juga ada 4 di sini, kita gunakan df1, 2, 3, 4 sama sepal length dan sepal width. Untuk colornya itu yang pertama itu yang df1 itu blue, df2 itu red, df3 itu grey, dan df4 itu pink. Kemudian yang terakhir itu kita gunakan keempat cluster centers untuk indeks yang array dalam itu 0 dan sini 1. Untuk warnanya itu green. Kemudian sama ya, kita perlu label untuk sumbu X dan sumbu Y dan juga legendnya. Dan apabila kita coba jalankan ini, nah, kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada 3 plot tadi ya. Mulai dari yang pertama ini,
terus kedua dan juga ketiga. Cuman yang pertama cuma ada df1, df2, ada centroid, dan yang kedua itu ada df1, 2, 3 dan centroid, dan yang ketiga ada sampai df4 ya, terus ada centroid juga. Nah, dengan gambarnya seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian kita lanjut ke sepal length dan petal width. Untuk caranya sama ya seperti yang di atas tadi, urut-urutannya sama. Kita buat variabel df di sini untuk menampung data dari iris SV ini, dan kita tampilkan 5 data teratas menggunakan fungsi head seperti ini. Kemudian di sini kita buatnya variabelnya itu df_slpw ya, jadi sepal length petal width. Di sini kita ambil bagian yang sepal length dan petal width saja. Kita gunakan fungsi head untuk menampilkan 5 data teratas seperti ini. Lanjut ada normalisasi min max. Kita caranya sama kayak yang tadi, namun di sini kita ganti ya, untuk di sini kita gunakan sepal length dan petal width. Nah, seperti ini ya, sepal length dan petal width hasilnya. Kemudian kita gunakan juga, kita buat juga scatter plot sebelum clustering ya. Jadi perlu scatter dari plot, terus ada label sumbu X dan label sumbu Y. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita juga gunakan clustering dengan nilai K-nya itu sama 2, 3, 4. Jadi perlu K2 dan prediksi K2, K3 prediksi K3, K4 dan prediksi K4. Dimana kita cukup print saja untuk prediksi K2, K3 dan K4-nya. Kalau kita jalankan, nah seperti ini. Jadi untuk K2 itu cuma ada 0 dan 1, kemudian K3 itu 0, 1, 2, kemudian untuk K4 itu nilainya ada 0, 1, 2, 3, seperti ini. Nah, itu untuk selanjutnya ada bagian yang menghitung nilai centroid ya, di mana kita menggunakan variabel df slpw ya. Dan cluster 2-nya sama dengan prediksi K2, dan di sini kita gunakan K2 cluster center. Dan kita print juga untuk K2 cluster centernya. Dan untuk yang cluster 3 dan cluster 4 juga sama ya. Kita gunakan prediksi K3 dan K4. Dan kalau kita jalankan hasilnya, di sini muncul seperti ini ya, sama untuk cluster 2-nya karena cuma terdapat 01, di sini juga arraynya ada 2 ya. Untuk cluster 3 tadi kan nilainya ada 3 ya. Di sini arraynya juga ada 3, dan cluster 4 juga arraynya ada 4 di sini. Dengan nilai-nilainya seperti itu. Selanjutnya ke bagian 4 yaitu kita membuat scatter plot ya. Setelah clustering sama lagi-lagi kita atur ukurannya yaitu 15,5 ya. Kemudian subplotnya kita buat yaitu ada yang ke-1, kedua dan ketiga ya. Dimana yang ke-1 di sini cuma memerlukan df1 dan df2 ya. Kemudian untuk scatternya juga ada 2, dan tambah 1 lagi untuk yang sini kedua cluster centers. Kemudian untuk labelnya juga ada label sumbu X dan label sumbu Y, dan juga ada legendnya. Untuk subplot kedua juga sama. Di sini perlu df1, 2, dan 3. Scatternya ada 3 tambah 1 untuk ketiga cluster centers. Perlu label untuk sumbu X, sumbu Y, dan legend. Dan untuk subplot yang ketiga ya, atau yang terakhir itu df-nya ada 4 di sini, 1, 2, 3, dan 4, dimana scatternya juga ada 4, tambah 1 itu untuk yang keempat cluster centers. Dan untuk labelnya untuk sumbu X, sumbu Y sama, dan untuk legendnya juga sama. Yang terakhir itu sepal width, petal width. Kita buat sama, kita gunakan DCSV untuk membaca file RCSV ini, kita tampung ke variabel df, kita tampilkan 5 data teratas menggunakan fungsi head seperti ini. Kemudian kita ambil untuk yang sepal width dan petal width juga, kita masukkan ke variabel untuk kita beri nama swpw ya, sepal width petal width. Hasilnya seperti ini. Dan normalisasi min max juga sama, hasilnya seperti ini. Sepal width petal width, kemudian scatter plot sebelum clustering ya. Ya sama, kita menemukan scatter dan kita gunakan untuk membuat label untuk sumbu X dan sumbu Y. Hasilnya seperti pada gambar berikutnya.
Kemudian untuk yang nomor 3 yaitu clustering, yaitu nilainya juga tetap kan yaitu 2, 3, dan 4, di mana kita perlu K2, prediksi K2, K3, prediksi K3, K4, dan prediksi K4, dan kita print untuk prediksi K2, K3, dan K4-nya. Kalau kita jalankan, maka hasilnya itu akan muncul seperti ini. Dimana K2-nya tetap nilainya itu cuma 01, K3-nya itu 012, dan K4-nya itu 0123 dengan nilai-nilai sebagai berikut. Dan perlu dihitung juga untuk nilai centroidnya, kita sama gunakan cluster 2 di sini sama dengan prediksi K2, kemudian kita buat untuk K2 cluster centersnya, dan untuk yang cluster 3 dan cluster 4 itu mengikuti saja sama. Kita coba tampilkan hasilnya seperti ini. Untuk cluster 2-nya itu juga terdapat 2, cluster 3-nya juga terdapat 3 array, cluster 4-nya juga terdapat 4 array. Lanjut ke bagian nomor 4, kita buat scatter plot setelah clustering. Jadi, sebelum clustering dan setelah clustering, kita perlu atur ukurannya 15,5, subplotnya. Untuk yang pertama ini kita cuma gunakan depth 1, depth 2, kemudian kita buat scatternya dan kita beri label dan legend. Subplotnya untuk yang kedua juga kita buat depth-nya itu depth 1, 2, 3, scatter, kita gunakan label sumbu XY dan legend. Dan untuk yang terakhir, di sini kita untuk yang subplot yang ketiga ya, kita gunakan ini depth 1, 2, 3, dan 4, scatter, terus label, dan juga legend. Kita tampilkan saja. Nah, masih menunggu. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, bisa dilihat hasilnya itu muncul ada 3 di sini sesuai dengan plotnya tadi ya. Ini plot yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, jadi itu untuk hasilnya dari scatter plot setelah clustering. Untuk itu kita lanjut ke petal length dan petal width. Yang terakhir ini, yang terakhir. Jadi kita perlu read juga CSV-nya. Jadi sama semua ya caranya ya di sini. Kita masukkannya juga sama ke variabel df, kita fungsi head untuk menampilkan 5 data teratas, dan kita di sini buat ya variabel df plpw ya, petal length, petal width, dimana di sini kita ambil yang dari df tadi untuk yang petal length dan petal width, dan kita tampilkan 5 data teratas itu seperti ini. Kemudian normalisasi, kita gunakan max scalar untuk normalisasi, kemudian kita melakukan normalisasi seperti tadi, hasilnya seperti ini ya. Untuk petal length dan petal width nilainya seperti ini. Kemudian lanjut, tentu saja kita akan melakukan scatter plot sebelum clustering. Kita cuma perlu scatter dan juga label untuk sumbu X dan sumbu Y. Tentu saja yang di scatter itu petal length dan petal width. Hasilnya seperti ini. Jadi lihat sendiri. Kemudian setelah itu kita perlu melakukan clustering juga dengan nilai K-nya 2, 3, 4. Untuk variabel K2 prediksi K2, K3 prediksi K3, K4 prediksi K4, dan kita tampilkan juga untuk prediksi K2, K3, dan K4-nya, dan hasilnya seperti ini. K2 cuma ada nilainya 01, K3 012, dan K4 itu nilainya ada 3, yaitu 01, 2, 3. Nilainya ada 4 ya, 01, 2, 3, 4, seperti ini. Kemudian kita atur untuk menghitung nilai centroidnya juga, kita gunakan sama, gunakan cluster 2 sama dengan prediksi K2. Terus di sini kita tampilkan juga untuk K2 cluster centers, kemudian K3-nya dan K4-nya juga mengikuti. Oke, kita jalankan saja. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk cluster 2-nya nilainya seperti ini. Jadi ada 2 array, cluster 3 ada 3 array, cluster 4 ada 4 array dengan nilai seperti yang tampil seperti ini. Dan untuk yang terakhir ini, yaitu kita buat scatter plot setelah clustering ya. Jadi kita buat scatter plot setelah clustering untuk yang petal length dan petal width. Jadi tadi kan sudah semua ya untuk membuat scatter plot setelah clusteringnya. Dan ini benar-benar yang terakhir itu kita buat untuk
ukurannya tetap sama, ukuran plotnya itu 15,5, bentuk subplot yang pertama juga tetap untuk df1 dan df2, kita butuh scatter, label, dan juga legend. Kita buat subplot yang kedua, di mana kita butuh df1, 2, 3, kita gunakan scatter untuk menampilkannya. Kemudian kita perlu label dan juga legend. Dan untuk yang subplot ketiga, sama ya, df1, 2, 3, 4, scatter, dan juga kita perlu label dan juga legend. Nah, kita akan coba tampilkan yang terakhir ini. Yang terakhir kita tampilkan saja untuk scatter plotnya. Jadi kalau sebelumnya tadi kan ada 3 ya scatter plotnya. Di sini harusnya juga ada 3. Nah, di sini ada 3 ini sesuai dengan pembagiannya tadi. Ini plot yang pertama, kedua, dan ketiga. Terus sudah ada labelnya juga. Sudah jelas ya, ini ada labelnya total width, total length, terus ada legendnya juga ini. Legendnya kan kalau yang plot 1 kan cuma df1, df2, di sini df1, df2, df3. Dan untuk yang plot ketiga itu ada df1, df2, df3, dan df4. Nah, jadi itu untuk pengerjaan tugas untuk modul 6 pada mata kuliah data mining. Jadi ya kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Kusatria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.